3 orang. Ya, berarti kelompok 5 ada 3 orang ya. Ada 4, Bapak. Satu lagi siapa? Sidki Abdul Azam. Ya. Zikri. Oke, ya. Kelompok 5 apa pembahasannya? Sekarang itu 5 sampai 12 ya? Bapak kelompok 5 sudah presentasi minggu kemarin. Sudah ya? Ya, Pak. Berarti yang sekarang 9. 9 sampai 12. 9 sampai 12, Pak. oh iya 9 sampai 12. Oke. Ya. 9 kelompok 9 coba. Kelompok 9 angkat tangan. Sembilan kelas A, oke, ada 3 orang, ada Natasha, Rido, sama Ambar ya. Oke, ini sudah ada 3 orang. Satu lagi ada? Atau cuma 3 orang? Ada, Pak. Ada satu lagi. Silakan, satu lagi siapa? Sama Nazwar. Oke, Nazwar membahas tentang enhancing learning with visual ya. Betul ya? Ya, sama. Ini ada keterkaitan di minggu lalu juga ada membahas visual. Ya. Ini kelas A. Kemudian kelas masih di kelas A untuk chapter 10. Chapter 10. Angkat tangannya. Meliani, Fahri, Hafiz, Fahmi. Nah, baru ada Fahmi. Kemudian siapa lagi? Oke, Meliani, Fahri. Satu lagi. Hafiz mana? Hafiz nggak ada. Izin Pak sepertinya. Oke, nggak ada ya. Ya nggak ada. Hafiz. Oke, Hafiz nggak ada. Biar saya di monitoringnya nggak ada juga gitu. Mohon maaf Pak, kalau Hafiz tadi itu dia ada suratnya tadi kalau nggak salah Pak. Sebentar, Jurais buka dulu. Ya, kenapa suratnya? Ada surat izin gitu Pak, dia ngirim ke Jurais. Jadi di MK sebelumnya juga dia itu izin gitu Pak. Oh, oke, ya. Kemudian ya, chapter selanjutnya. Chapter 11. Ada Agis, Lisna, Tasya, Januar. Oke, ada semuanya ya. Kelompok A ada lagi satu lagi? Atau udah semua? Untuk kelas A? Sampai chapter sudah ya? Ini ada 12 nih. Chapter 12. Chapter 12 sekarang Azhari, Julia, Iiz, Irfan. 3 orang. Julia mana-mana? Ada. Yang nggak ada itu Iiz. Iiz mana Iiz? Iis masih, oh udah. Oke, ya. Berarti sudah ya.
Oke. Ya, kita bahas dulu di satu dari kelas A ya. Ini teman yang kelas B juga jadi bisa menyimak ya. Cukup diwakili satu orang ya. Anda menjelaskan tentang apa ya. Kemudian udah aja kesimpulan dari apa yang Anda bahas di chapter di kelas A ini. Chapter 9 yaitu ada tentang visual ya. Kemudian audio ya, enhancing learning with audio. Kemudian chapter 11 enhancing learning with video, dan satu lagi mempersiapkan ke depan itu seperti apa ya. Chapter 12 itu judulnya saya lupa lagi ya, preparing for tomorrow ya, kalau nggak salah itu ya. Dia mempersiapkan perubahan di masa yang akan datang. 16 2 oke. Oke, sudah ada ya. Silakan untuk yang chapter untuk chapter 9 dulu. Apa kesimpulannya? Diwakili satu orang, siapa? Mohon izin berbicara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik, Bapak. Kesimpulan dari materi chapter report Enhancing Learning with Visual ini. Jadi, di sini, di materi ini, terdapat berbagai macam penjelasan tentang cara kita untuk cara kita membuat visual agar visual itu tuh lebih menarik dan lebih berisi untuk disampaikan kepada peserta didik. Jadi di bab ini tuh ada cara membuat grafik presentasi, bagaimana cara membuat keterbacaan, teknik huruf, apa unsur-unsur yang harus digunakan, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat visual seperti PowerPoint, mungkin lukisan, gambar, atau sekedar menggambar di papan tulis, transparansi overhead, dan lain-lain itu ada di dalam bab Enhancing Learning with Visual. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi tadi bagaimana untuk mengembangkan visual ya. Apakah Anda sudah menonton videonya? Teman-teman Wasya sudah nonton? Bagaimana, Pak? Videonya sudah ditonton belum ini semuanya? Tentang chapter 5, chapter 9. Maaf. Sudah? Oke. Ya. Ada yang bertanya ke kelompok chapter 9? Kan kita rubah ya. Kita tidak nonton tapi langsung bertanya. Oke, silahkan Fahri. Fahri kelas A, kelas B? Kelas apa? Oke, silahkan untuk bertanya ke kelompok 5. Apa kelompok 9? Sorry. Sebelumnya izin bertanya ke kelompok 9. Saya mau Fahri Dairullah dari kelompok 10A. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keterbacaan dalam visual? Terima kasih. Oke, mau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu, Pak. Oke, silakan Aldi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Aldi Septian dari kelompok 5 kelas A. Ingin bertanya, seperti yang dijelaskan di video kan bahwa visual memiliki macam-macam tujuan. Nah, bagaimana sih
cara kita untuk memvisualkan sesuatu gitu. Jadi indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam memvisualkan sesuatu itu harus bagaimana, tetapi tujuannya tetap tercapai. Terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya, Najril. Ya, Najril mau tanya apa? Nggak ada suaranya. Tes. Ya. Ada. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Najril dari kelompok 4 kelas B, izin bertanya. Jadi di dalam PPT yang sudah disediakan kelompok 9A itu ada pengembangan pembelajaran model Azure membutuhkan partisipasi peserta didik. Nah, bagaimana tanggapan dan solusi dari teman-teman jika kita sebagai tenaga pengajar sudah membuat rencana pembelajaran Azure, tapi partisipasi peserta didiknya itu kurang gitu? Oke. Terima kasih. Jadi bagaimana jika partisipasinya itu kurang ya dengan menggunakan media? Oke. Nah, ini banyak juga ya. Kita 3 pertanyaan dulu ya. Kita tahan dulu Justika sama Meliani. Kita 3 pertanyaan dulu ya untuk tentang visual. Silahkan untuk chapter 9 untuk menjawabnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fahri. Tadi pertanyaan dari Fahri kan apa yang dimaksud dengan keterbacaan ya. Jadi apa yang dimaksud keterbacaan dalam visual ini adalah kemudahan untuk membaca dan memahami isi dari visual itu sendiri. Jadi kalau ada unsur keterbacaan di dalam sebuah visual, artinya visual tersebut harus memenuhi, harus bisa dan mudah dibaca oleh para pembaca. Jadi isi dari si visual itu harus bisa dibaca sama peserta didik atau kepada orang-orang yang kita sajikan nih visualnya seperti itu. Apakah menjawab? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan kedua. Ada yang bisa mau menjawab? Anda siapkan juga ya untuk pertanyaan-pertanyaan untuk di chapter chapter 10, chapter 11 dan 12 ya. Chapter 9 masih ada kan kelompoknya? Coba untuk host untuk dipin dari yang chapter 9 ya, biar kelihatan yang mana aja nih. Coba dipin Harido, Salma, Nazwar, dan Natasha. Bisa dipin? Nah, ini kan kelihatan nih. Ini baru 1.
kan bisa ya, ada beberapa kita pin ya. Salma Ambar bisa dipin. Boleh raisain dulu teman-teman, biar nyarinya tidak susah. Oke, silahkan. Sambil disiapkan ya jawabannya dari pertanyaan kedua dan ketiga ya. Nah, kalau dipin gini kan kelihatan ya siapa yang akan. Ya karena ada 9, 10, 8 kelompok ya, cukup satu sesi itu 3 pertanyaan ya. Kita batasi satu sesi 3 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan lagi untuk dijawab tentang visual. Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab? Salma, bantu jawab. Ridho, Nazwar. Izin menjawab, cuman mungkin pertanyaan yang ketiga, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan ditanyakan bahwa bagaimana jika seorang guru sudah membuat rencana pembelajaran ESUR, tapi partisipasinya dari peserta didik masih kurang. Fungsi guru kan hanya merencanakan. Nah, dalam implementasinya, guru mungkin bisa memberi sedikit stimulus atau penyemangat gitu, biar si peserta itu aktif dan nantinya ikut berpartisipasi. Nah, di sini tuh guru bisa menggunakan visual video mungkin atau gambar-gambar yang menarik gitu nanti buat si siswanya. Atau mungkin guru juga bisa melakukan games-games sederhana seperti tebak-tebakan dan lain-lainnya agar si peserta itu tuh aktif dan ikut berpartisipasi. Nah, apakah menjawab? Ya, kalau misalkan medianya kurang menarik gimana? Bukan gurunya. Jadi kan siswa nggak aktif karena medianya tuh membosankan misalkan. Mungkin bisa menjadi evaluasi ke depannya mungkin Pak, seperti itu. Nah, Maksudnya gimana? Mungkin misalnya media yang materi sekarang ini kurang menarik, mungkin di pertemuan selanjutnya media ini tuh tidak dipakai lagi gitu Pak, atau dirubah agar menjadi lebih menarik seperti itu. Medianya dirubah agar menjadi menarik. Oke, jadi lebih ke metodenya Pak, apa ya medianya, misalnya kalau videonya memang misalnya videonya hanya datar saja, pembawaan acaranya datar saja, mungkin di pertemuan selanjutnya gurunya bisa membuat video lagi atau lebih memilih video yang lebih apa mengajak siswanya gitu Pak. Ya berarti bukan dievaluasi ya, dilakukan revisi perbaikan ya untuk medianya. Tapi di sini ya yang apa namanya, misalkan sudah menggunakan media tapi belum menarik, berarti perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, persiapannya dulu. Nah, bisa jadi persiapannya kurang ya. Nah, medianya sehingga kurang menarik. Nah, kalau misalkan kan kita analisis dulu ini media untuk siapa? Ya, sasarannya siapa? Tujuannya untuk apa? Nah, ini kalau misalkan di tahapan analisis yang ini dilakukan, diharapkan media yang digunakan itu menjadi media yang menarik. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang belum berbicara nih?
Ada Salma dan Nazwar. Ya. Mau menjawab pertanyaan yang kedua? Izin menambahkan mungkin untuk medianya ya benar tadi yang sudah dikatakan bisa dimodifikasi lagi gitu dan lebih apa ya lebih bisa mengenal juga siswanya lebih cocok ke media yang seperti apa dan bagaimana seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau udah itu kan pertanyaan yang kedua tadi dari siapa? Dari Najril ya? Silahkan untuk dijawab. Nazwar, silakan untuk dijawab. Cek. Suara saya terdengar. Ya, terdengar. Ya mungkin kalau dalam kondisi tersebut kita dapat memanfaatkan media belajar seperti papan tulis dan peserta didik dapat menggambar sendiri dengan gambar yang relevan dengan materi. Mungkin cukup segitu jawaban dari saya. Maksudnya? Visual dengan materi, maksudnya gimana itu? Jadi gambar yang relevan dengan materi yang sedang dijelaskan itu. Gambar yang relevan. Tadi pertanyaan tentang apa? Ada yang nyatat pertanyaan dari itu? Najril? Mungkin izin mengulang pertanyaannya. Dalam perkembangan pembelajaran model Azure membutuhkan partisipasi peserta didik. Nah, bagaimana tanggapan dan solusi dari teman-teman jika kita sebagai tenaga pengajar sudah membuat rencana pembelajaran Azure, tapi partisipasi peserta didiknya kurang? Tadi bukannya tadi udah jawab sama Ridho ya? Kalau itu ya? Berarti Pak, Oh interupsi ya, Pak, salah ya. yang Maaf, belum maaf. dijawab tuh pertanyaan Aldi. Oke, pertanyaan Aldi. Ya, tentang? Ya, mohon dicatat ya kalau ada yang bertanya ya. Baik, izin mengulang pertanyaan dari Aldi. Seperti yang dijelaskan dalam video bahwa visual memiliki macam-macam tujuan. Nah, apakah ada tahapan-tahapan atau tata cara kita apabila ingin memvisualisasikan sesuatu dan tetapi tujuan-tujuan tersebut bisa terwujud? Memvisualisasikan sesuatu agar terwujud, bisa memvisualisasikan gimana maksudnya? Berarti kan berdasarkan di videonya ya, ada yang menjelaskan seperti itu ya. Saya berikan contohnya aja. Gimana coba contohnya?
Izin berbicara. Mungkin pertanyaan Aldi maksudnya seperti ini. Kan kita sebagai tenaga pendidikan pasti sebelumnya sudah menentukan tujuan ya Pak. Nah, gimana sih tujuan itu bisa direalisasikan tapi dengan media itu gitu. Jadi gimana media itu bisa merealisasikan tujuan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, terus tadi Aldi juga nanya tentang apa ada tahap-tahapannya enggak gitu. Nah, paling tahap-tahapannya itu pertama kita melakukan analisis sebelumnya. Kita kan nentuin dulu pertama kita tujuannya apa nih untuk bikin media ini tuh untuk apa? Bikin visual ini tuh untuk apa gitu. Terus medianya cocok nggak sama peserta didik. Nah, setelah itu setelah kita udah melakukan analisis kebutuhan medianya, peserta didiknya, terus udah jadi visualnya, kita tinggal uji coba nih gitu. Kita uji coba, terus kita lihat tujuan kita tercapai atau enggak, seperti itu. Nah, tahap-tahapannya yaitu kita analisis dulu, analisis untuk bahan-bahannya medianya, terus baru terus analisis kebutuhan peserta didiknya. Nanti baru direlevansikan dengan tujuan yang udah kita bangun sebelumnya seperti itu. Ya, oke, dari peserta atau teman-teman lain di luar chapter 9 ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi kalau berbicara tahapannya seperti apa, jadi Asur itu ya adalah sebuah model ya untuk mengembangkan atau memanfaatkan media. Jadi kita mau menggunakan media apapun ya, bisa salah satunya kita menggunakan model Asur. Apakah kita mau mengembangkan atau kita memanfaatkan? Kan jenis media itu ada dua kan ya. Ada by utilization ya. Ada yang media yang tinggal kita memanfaatkannya, media yang sudah ada kita manfaatkan. Ada yang by design. Jadi media yang benar-benar dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahapannya kita menggunakan Asur. Ya. Seharusnya pembahasan menarik dalam enhancing with visual ini ya. Kapan sih ya digunakannya media visual ketika atau di dalam proses pembelajaran? Itu adalah topik yang menarik untuk dibahas. Media itu banyak. Ada video, ada visual, ada media-media yang lainnya. Nah, media visual itu kapan sih digunakannya untuk kebutuhan pembelajaran? Dalam kondisi seperti apa? Apakah bisa digunakan untuk semua materi, misalkan ya? Atau seperti apa? Coba, itu pernyataan terakhir. Kapan ya digunakannya media visual? Kan di situ dijelaskan ya kondisi-kondisinya di dalam proses belajar seperti apa. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa nggak bisa?
Ini baru dibaca ininya. Hasil tulisannya kan membuat chapter report ya. Kan mudah sekali ya, misalkan kita mau menjelaskan bagaimana tentang ekosistem. Ya. Coba kalau kita nggak pakai media. Bagaimana kita menjelaskan sebuah ekosistem. Di situ ada siklus. Ya. Anda harus mendatangkan ulat, Anda harus mendatangkan kepompong, ya. Anda harus mendatangkan kupu-kupu ke dalam kelas. Jangankan mendatangkan, pegangnya aja nggak berani, pegang ulat. Dan bahaya juga, bisa gatal. Ya. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti itu yang sulit untuk di kondisi yang dibawa ke dalam kelas, kita bisa menggunakan sebuah media. Nah, satunya visual, ya bisa menjelaskan seperti itu. Bisa dibayangkan kan? Ya, itu manfaatnya sebuah media. Ketika Anda berbicara sejarah, atau Anda berbicara destinasi tempat wisata, ya, berkaitan dengan sejarah. Kita membahas sebuah Candi Borobudur. Kalau kita tidak memanfaatkan media, berapa biaya harus membawa satu kelas ke Candi Borobudur? Dan tidak mungkin Candi Borobudur dibawa ke kelas. Ya kan? Kita bisa menggunakan sebuah media visual. Baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu fungsi dari media. Ya. Nah, salah satunya media visual. Terus apa lagi? Ya, mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Contohnya, di hasil statistik ya, bahwa penduduk itu diklasifikasikan. Laki-laki sekian, perempuan sekian, yang SD sekian, SMP sekian, sekian, itu dalam bentuk teks. Berapa menit orang memahami maksud dari teks tersebut? Apa yang bisa visual digunakan? Kita bisa membuat grafik atau bagan, ya, untuk mempermudah memahami sebuah data. Itu kita bisa menggunakan media visual, ya kan? Apalagi selain di kasus pembelajaran, bagaimana Anda dalam belanja online tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ya, jadi apa yang dijual itu bisa dijelaskan melalui sebuah gambar nyata, ya kan? Atau gambar realia yang disebut dengan gambar realia. Itu penggunaannya visual. Ya, bisa dipahami ya. Jika hal-hal ini yang sederhana seperti ini, ya, di dalam pembelajaran menggunakan visual, maka peserta didik lebih menarik dan lebih cepat untuk memahami. Dan terbayang seperti apa. Ya, contoh. Kalau dalam teksnya, berapa orang jumlah laki-laki usia 12 sampai 15? Nah, kita harus baca dulu, harus hitung dulu. Tapi dengan visual kita sekali melihat langsung ketahuan. Ya, misalkan dengan diagram atau dengan grafik. Ketahuan kan? Itu fungsi dari visual. Apalagi? Ya. Anda melihat checklist, ya, sebuah logo checklist, kita sudah tahu, ya, merek sepatu yang ada checklistnya.
terbayang itu merek apa, tanpa perlu menjelaskan ini merek ini ya dibuat oleh perusahaan ini, nggak perlu menjelaskan itu. Orang sudah tahu. Itu fungsi dari visual. Ya. Nah, begitu. Jadi mau memahami yang maksudnya seharusnya yang kita pahami ya berkaitan dengan materi tentang chapter 9 tentang visual ini sama ya. Media yang lain pun sama. Untuk apa sih ya? Media itu yang seharusnya dibahas ya. Anda bertanya kemudian diskusikan ya. Jadi itu yang kritisnya. Ini karena kita tidak dibaca ya. Hanya dibaca per bagian-bagian tidak lengkap, akhirnya tidak memahami apa maksud dari chapter tersebut. Nah, ini jadi Anda harus belajar membaca. Nah, ini kan kita baru permulaan. Ya. Bagi tentang Anda menulis skripsi, Anda menulis jurnal, kita harus banyak baca. Ya, bagaimana memahami bacaan. Apalagi di perguruan tinggi, ya, buku-buku yang digunakan banyak yang berbahasa Inggris. Nah, bagaimana kita memahami bacaan bahasa Inggris? Nah, Anda juga harus belajar. Ya, membaca. Jangan membaca WhatsApp chatting terus. Ya, tapi bagaimana kita memahami membaca artikel dalam berbahasa asing, ya, seharusnya berbahasa Inggris. Itu harus latihan. Ya, itu yang membedakan kita siswa dengan mahasiswa. Jika siswa buku-buku itu lebih condong dibatasi, bukunya ini dan ini, tapi di perkuliahan buku Anda bebas. Anda bisa mengambil dari mana. Nah, karena Anda membacanya beragam, ya, maka yang perlu diperbanyak adalah berdiskusi berkaitan dengan pengetahuan yang telah Anda dapat dari berbagai sumber. Itu kan seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya chapter 9 ya. Kita lanjut ke chapter 10. Ya. Misalkan chapter 10 angkat tangannya nanti akan dipin oleh host. Ya, biar tahu nih. Oke, silakan chapter 10. Enhancing learning with audio. Ya. Baru Fahri yang masuk, kemudian ya sudah Meliani dan Fahmi ya, tinggal dimasukkan. Oke, ya silahkan diwakili oleh satu orang. Apa yang Anda bahas pada chapter 10? Baik Pak, izin berbicara. Sebelumnya mohon maaf off-cam karena jaringan di sini sedang tidak stabil. Ya. Nah, baik, di bab 10 ini kita menekankan pada pembahasan mengenai peran audio dalam proses pembelajaran. Lalu dalam bab ini juga ada apa saja yang menjadi pendukung bagi audio. Terus nanti di sini juga ada menjelaskan tentang cara mengakses audio, bagaimana mengakses audio itu bisa dengan podcast, radio internet, dan lain sebagainya. Terus dalam bab ini juga menjelaskan keterbatasan serta kelebihan dari audio. Seperti itu, Pak. Oke. Kurang lebih. Oke. Itu Fahmi itu belum di-pin tuh hostnya. Mohon maaf Pak, kalau off-cam nggak bisa. Oh, kalau off-cam nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, silahkan 3 penanya tentang audio. Nah, ini sudah ada Ihsan, Devita, dan Irfan Habib. Oke, silahkan. Ihsan dulu.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan S. Rashid dari kelompok 8 kelas A. Ingin bertanya, dalam media audio digital seperti CD, MP3, atau WAV, itu media tersebut sangat mudah sekali rusak. Nah, bagaimana cara kita untuk menyimpan data audio digital tersebut agar tidak rusak? Terima kasih. Maaf Ihsan, sebelumnya bisa diketik nggak di ini di chat? Soalnya kurang kedengar jelas. Baik. Ya, jadi bagaimana audio itu tidak rusak ya. Di file audio tidak rusak. Oke. Ya. Selanjutnya ada Devita. Sambil cari ya jawabannya ya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Devita Cahyani dari kelompok 4 kelas A. Izin bertanya kepada kelompok 10. Bagaimana pengaplikasian audio tanpa visual? Secara dalam pembelajaran itu, biasanya visual dan audio itu digunakan secara beriringan. Apakah kalau hanya audio saja ada informasi yang terlewat? Oke, ya. Oke, Devita. Selanjutnya Irfan Habib. Sebelumnya mohon maaf, izin off cam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan di video yang diupload di YouTube dijelaskan, tadi sudah dijelaskan mengenai keterbatasan audio tentang masalah hak cipta. Bagaimana cara agar peserta didik tidak melanggar hak cipta? Terima kasih. Oke. Silakan untuk dijawab. Sebelumnya Pak, mohon maaf izin berdiskusi terlebih dahulu, meminta waktu. Nggak apa-apa Pak? Langsung aja jawab. Langsung aja. Iya, kan Anda sudah membaca ya. Anda sudah mempresentasikan. Anda sudah menulis juga. Pertanyaannya nggak ada yang sulit kok. Anda bebas mau jawab yang mana dulu ya. Biar tidak diam gitu. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Irfan Habib. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara agar peserta didik tidak melanggar hak cipta. Nah, masalah tentang hak cipta ini yaitu mengenai audio yang diproduksi secara komersial dengan mudah dapat duplikasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, peran guru dalam memantau peserta didik dalam menciptakan audio agar tidak terjadi permasalahan tentang hak cipta. Serta guru juga dapat mengarahkan siswa untuk menciptakan audio dengan bantuan menggunakan aplikasi pencipta audio seperti Minecraft Akustika yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Guru juga dapat memotivasi siswa agar dapat membuat inovasi dari audio yang sudah ada menjadi lebih baik dan berguna. Apa menjawab? Ya, terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Irfan. Oke. Ya. Silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Ihsan tadi. Sebenarnya terdapat banyak cara ya untuk menjaga audio agar tidak mudah rusak. Salah satunya penggunaan wadah atau pelindung CD yang biasa ada di toko-toko musik. Itu efektif juga biar CD itu nggak banyak goresannya. Karena penggunaan wadah tersebut juga meminimalisir lecet atau goresan yang terdapat pada permukaan CD. Namun kalau CD terlanjur banyak goresan, hal tersebut masih bisa diperbaiki sebenarnya dengan menggunakan alat yang bernama resin. Namun peluang agar CD tersebut bisa dipakai kembali sangatlah kecil gitu. Jadi, walaupun sudah diperbaiki, peluangnya kecil gitu. Gimana, Ihsan? Ini cuman saya kurang
Nah, kan pada saat saat ini kan sangat sulit itu untuk membetulkan seperti CD, MP3 atau WAV. Nah, bagaimana cara yang terbaik lah agar media audio tersebut bisa awet. Kalau kita patokannya zaman sekarang ya, zaman modern, itu untuk mencegah agar CD-nya atau audio itu rusak, kita bisa membuat salinan gitu. Jadi sebelum CD itu rusak, benar-benar rusak, kita membuat salinan atau kopiannya gitu. Karena kan zaman sekarang kan udah hampir semuanya beralih ke sistem digital. Jadi dan juga penggunaan CD pun sudah jarang di zaman saat ini. Semua berlari ke flash disk, MP3 yang berbentuk digital. Atau bisa juga dengan nyari salinannya di web. Ya, salinan musik yang rusak tersebut dicari lagi penggantinya di web, seperti di YouTube misalnya, atau platform audio lainnya. Apakah sudah jelas? Sudah, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan yang Devita. Tadi pertanyaannya, bagaimana pengaplikasian audio tanpa visual secara dalam pembelajaran? Visual dan audio biasanya harus beriringan. Nah, kalau pembelajaran secara audio saja, apakah ada informasi yang terlewat? Menurut saya, mungkin dalam pengaplikasiannya tidak ada yang terlewat. Akan tetapi kurang efektif jika hanya memakai audio saja, karena seseorang akan memperoleh pengetahuan hanya melalui pendengaran saja. Nah, jika memakai audio dan visual bersama-sama, maka seseorang akan memperoleh pengetahuan melalui pandangan dan pendengaran, sehingga penyampaian materi akan lebih cepat dimengerti. Bagaimana, Devita? Apakah terjawab? Baik. Oke ya. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Nah ini ya. Tadi hal yang menarik ya, pertanyaan dari siapa? Devita ya. Jadi ketika marak-maraknya video atau audio visual, kemudian ini ada sebuah media audio, apakah itu efektif atau tidak? Ya, coba saya tanya ke teman-teman semua. Ini tidak perlu dijawab secara langsung, tapi saya akan bertanya. Apakah ketika kita sedang menonton, ya, kita menonton sebenarnya sebuah video yang menyajikan sebuah informasi. Ya. Apakah kita full dari awal sampai akhir menonton video itu atau sambil main HP, sambil baca, sambil makan, sambil minum? Ya. Dan saya menarik hasil penelitian bahwa hampir 70% yang kita tonton itu bisa kita saksikan tanpa melihat video tersebut. Artinya, ya, ternyata audio lebih efisien, ya, dalam hal multitasking, ya, dalam tanda kutip untuk multitasking. Karena kalau Anda menggunakan video, Anda tidak mungkin multitasking, ya. Maka kenapa audio ini menjadi tren? Trennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk podcast. Ya. Jadi dalam bentuk podcast ya. Itu kan sekarang lagi tren. Podcast adalah sebuah media audio bukan video. Ya, podcast itu sebuah audio. Jadi itu ya. Kenapa audio bisa efektif? Jadi terbukti dari hasil penelitian bahwa hampir 70% apa yang kita lihat itu hanya bisa kita dengarkan saja. Dan orang-orang sekarang itu banyak yang multitasking. Sambil nonton video tapi videonya tidak dilihat, hanya didengar saja. Kita sambil ngapain, sambil baca, sambil ini. Itu ya.
sebagai tambahan. Oke, terima kasih ya kelompok 10. Selanjutnya chapter 11 kelompok A atau kelas A. Oke, selanjutnya chapter 11. Ada Agis, Lisna, Tasya, dan Januar. Oke, ya. Nah, kelompok 11 membahas tentang learning with video. Nah, ini ya. Oke, silahkan untuk apa yang Anda bahas dalam chapter ini. Bisa jelaskan satu orang? Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya Lisna Dwi Astuti. Sebagai perwakilan dari kelompok 11 akan memberikan gambaran besar mengenai chapter 11, yaitu Enhancing Learning with Video atau meningkatkan pembelajaran melalui video. Mungkin kita juga udah tahu ya kalau di dalam video ini memuat dua hal, yaitu visual dan juga audio. Nah, salah satu kelebihan dari media video ini tuh karena memuat visual dan audio, jadi beberapa kebutuhan siswa yang berbeda itu bisa bisa diakomodir oleh media video ini. Saya kasih contoh, misalkan untuk orang-orang yang tunarungu itu tetap bisa menggunakan media video dikarenakan ada visualnya, atau sebaliknya untuk orang-orang yang tunanetra itu tetap bisa menggunakan media video dikarenakan ada audionya. Jadi salah satu kelebihan media video ini dibandingkan media yang lainnya itu tadi, jadi bisa mencakup beberapa kebutuhan siswa yang berbeda. Terus di chapter 11 juga dijelaskan kapan sih kita harus menggunakan media video. Nah, jadi untuk tenaga pendidik atau guru ini ketika mereka merencanakan sebuah pembelajaran, mereka itu bisa menggunakan fitur video ini menjadi salah satu untuk meningkatkan pembelajaran, misalkan untuk menggambarkan gerakan, menunjukkan proses, terus bisa masalah sejarah itu kan bisa pakai video. Jadi media video ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Terus di chapter 11 ini juga menjelaskan jenis-jenis video kayak misalkan film, dokumenter, video animasi, terus kayak video storytelling, dramatisasi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu juga menjelaskan mengenai bagaimana caranya memilih video dengan tepat, kayak misalkan tenaga pendidik sebelum mereka menyajikan video atau presentasikan video di dalam kelas, haruslah terlebih dahulu tahu dulu isinya kayak gimana supaya hal-hal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan itu bisa bisa difilter terlebih dahulu kayak gitu. Terus juga dijelaskan mengenai kiat-kiat video menggunakan video di kelas. Misalkan tenaga pendidik ini menayangkan videonya melalui proyektor. Nah, itu kan harus ada beberapa hal yang diperhatikan, kayak dari mulai persiapan alat-alatnya, terus kontrol cahayanya bagaimana, terus bagaimana membangun suasana kelas yang nyaman, dan bagaimana merangsang supaya siswa ini bisa bisa termotivasi untuk belajar. Terus juga di dalam chapter 11 ini penjelasan terakhir itu dijelaskan mengenai tahapan membuat video, dari mulai perencanaan kayak misalkan menyiapkan kamera, kameramen, editornya siapa, dan yang lainnya. Terus juga menjelaskan mengenai rekaman atau biasa kita sebut syuting ya. Terus juga yang terakhir bagaimana mengeditnya. Edit ini kan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pembuatan video supaya video yang tadinya mungkin terlihat biasa aja bisa menjadi menarik, seperti itu. Kurang lebih gambarannya. Oke, silakan 3 orang penanya. Alma, Muhammad, Muhammad siapa? Fakih? Saya nggak kelihatan. Fahri, Pak. Fahri sama Dilkarisya. Nanti Silvi kalau bisa ada waktu ya, Silvi ya. Oke, silahkan Alma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, Apakah terdengar. suara saya terdengar? Ya udah terdengar. Langsung apa pertanyaannya? Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 11. Gaya belajar setiap anak itu kan berbeda-beda.
Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, video itu kan selain mementingkan aspek audio, pasti mengutamakan visualnya juga kan. Sedangkan anak yang gaya belajarnya auditori itu tidak terlalu mementingkan visual, jadi yang penting mendengarkan dengan baik. Nah, menurut kalian, bagaimana membuat sebuah video based learning di mana anak yang gaya belajarnya auditori itu atau kinestetik juga bisa tertarik dan dapat menyerap materi dengan baik? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak untuk off-cam karena jaringan kurang stabil. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah dengar langsung. Izin bertanya, menurut kelompok Anda, apakah menggunakan media video dalam proses pembelajaran itu selalu efektif? Jika tidak, apakah ada opsi yang lain? Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, apakah suara saya terdengar? Izin bertanya, tadi kan disebutkan kalau jenis-jenis video pendidikan itu ada dokumenter, virtual field trips, dramatisasi, dan video storytelling. Nah, dalam memproduksi video tersebut, apakah ada kriteria khusus gitu agar videonya menarik? Jika ada, bagaimana atau seperti apa kriterianya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan langsung dijawab. Baik, izin menjawab yang pertanyaan pertama, yaitu yang Alma. Menurut kalian bagaimana membuat sebuah video based learning di mana anak yang gaya belajarnya auditory atau kinestetik juga bisa tertarik dan dapat menyerap materi dengan baik? Baik, pada dasarnya setiap anak itu bisa menyerap materi dari mana saja dan dari mana saja juga sumbernya, entah itu visual, auditory, maupun kinestetik. Yang membedakannya adalah yang menonjolnya di visual aja atau audionya aja. Nah, jadi sebenarnya semua anak akan bisa menangkap materi dari sumber manapun. Tapi kalau memang pertanyaannya seperti itu, khususnya di sekolah, kan guru membuat suatu video yang emang di semua aspek ada. Visualnya bagus, tapi audionya juga oke. Dan untuk kinestetik, mereka akan tetap paham materi karena seperti tadi yang sudah dijelasin, apalagi kalau misalkan video tersebut peruntukannya untuk praktek, pasti akan lebih paham peserta didiknya. Jadi nanti juga pendidik atau guru pun metode pembelajarannya akan dikolaborasikan antara audio, visual, dan kinestetik seperti itu. Terima kasih. Alma, apakah terjawab? Jawab saja, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, Bapak izin menjawab pertanyaan dari Fahri. Pertanyaan kan apakah menggunakan video dalam proses pembelajaran itu selalu efektif? Tentu aja enggak ya, karena pasti dalam media apapun, sesempurna apapun, pasti akan selalu ada kekurangan. Nah, jika tidak, apakah ada opsi yang lain? Mungkin tenaga pendidik juga dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, pakai berbagai media ya, entah enggak video doang, tapi misalkan visual, audio aja, atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan dari segi video sendiri, di sekolah itu makanya pentingnya peran tenaga pendidik itu untuk menjadi kontrol, untuk menjadi pendamping, sehingga kekurangan dari dari setiap media, enggak cuma video aja, entah itu audio, visual, dan yang lainnya, bisa ditutupi sama penjelasan-penjelasan yang mungkin lebih konkret jawabannya oleh tenaga pendidik seperti itu. Apakah menjawab? Ya, cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Oke, next. Baik, izin menjawab pertanyaan Zilka.
Menurut kelompok kami, agar video berjenis pendidikan menjadi lebih menarik, memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, memiliki kejelasan konten video yang baik agar konten dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh penonton. Yang kedua, memiliki video dan visual yang menarik. Hal tersebut memberi kesan video yang menarik untuk ditonton dan juga mengantisipasi para penonton menjadi ngantuk ataupun boring dalam menonton video pembelajaran. Yang ketiga, memiliki audio yang baik agar keseiringan video menjadi tidak boring. Namun audio harus cocok dengan keberlangsungan video agar tidak bentrok dengan suara asli dari video tersebut. Dan yang sangat disarankan adalah audio dengan musik yang tenang, namun tidak membuat ngantuk. Lalu ada pembawaan materi yang baik. Terkadang pembawaan materi yang tidak formal atau seolah mengobrol dengan para penonton merupakan pembawaan yang baik, sehingga dapat dicerna juga dengan baik. Yang terakhir adalah menggiring opini publik. Hal ini tidak wajib, namun dapat membuat para penonton lebih berpikir luas dalam pembelajaran. Sekian. Oke. Apa semua sudah terjawab pertanyaannya? Nah, jadi hal yang menarik tentang video ya. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana video bisa berpengaruh ya terhadap domain belajar atau hasil belajar siswa. Dapat berpengaruh kepada kognitif, afektif, psikomotor, ya. Itu kan yang sebenarnya ini menarik dari sebuah video. Menjadi kelebihan tersendiri walaupun kekurangannya banyak. Tadi ya, misalkan penyajinya kurang menarik, ya tentu videonya jadi menarik walaupun video tersebut bagus gitu kan ya. Tapi kalau misalkan si penyajinya nggak bagus ya ini jadi tidak bagus juga walaupun kualitas videonya bagus ya. Nah, tapi kan yang bisa menarik itu bisa mewakili semua hasil belajar ya dari video. Maka ketika YouTube menjadi familiar ya karena orang-orang dengan berbagai tadi dikatakan gaya belajar di berbagai kebutuhannya bisa terwakili. Ya, yang senang visual bisa melihat, yang senang audio itu bisa mendengarkan saja, yang senang audio visual senang melihat ya menonton video ya terwakili. Kemudian yang kinestetik bisa melihat gerakan-gerakan yang disajikan melalui video. Mereka untuk mencoba. Contohnya apa? Sekarang banyak orang yang senang hanya melihat video tanpa ada instruktur. Jadi instrukturnya berupa video. Itu udah banyak. Ya, itu sedikit kelemahan video, kelebihan video dibandingkan dengan yang lain. Tentu tidak ada media yang efektif, ya. Media yang efektif itu adalah media yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, Anda menyiapkan video yang bagus tapi tidak ada layarnya. Kan video itu kan media yang diproyeksikan ya. Nah, alat untuk memproyeksikannya nggak ada, ya mana bisa menonton video. Lebih efektif media teks mungkin ya atau media visual yang dicetak. Kalau misalkan perangkat elektronik tidak ada. Itu ya. Anda bahas kembali tentang video, terutama tadi jenis-jenis video di dalam pembelajaran ya. Oke, terima kasih chapter 11 ya. Kita lanjut di kelas A chapter terakhir, chapter 12. Ya, setelah ini dipersiapkan untuk kelas B. Ya. Nah, mohon yang bertanyanya ya lebih ke substansi ya. Ini kan membahas tentang video. Tanyakan tentang videonya. Ini membahas tentang audio, tanyakan tentang audionya, begitu. Ya. Jadi substansi apa yang dibahas. Oke, ada Iis, kemudian Julia, Irfan Habib, satu lagi Azhari. Oke, silahkan untuk dimulai dengan kesimpulan apa yang Anda bahas pada chapter 12.
Baik, sebelumnya terima kasih izin memberikan gambaran atau garis besar dari chapter 12 yang berjudul Preparing for Tomorrow Challenge atau mempersiapkan tantangan di masa yang akan datang. Baik, pada chapter 12 ini membahas tentang seperti apa kebutuhan yang diperlukan untuk memajukan pembelajaran di lingkungan sekolah pada abad ke-21 ini. Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana model Azure dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa guru harus mampu mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media inovatif untuk memperkaya lingkungan pembelajaran pada abad 21 ini. Selanjutnya, pada bab ini juga dijelaskan bahwa guru perlu untuk terus terlibat dalam pengembangan kompetensi profesi guru, baik itu dengan mengikuti perkembangan informasi dari organisasi profesi, ataupun melalui pelatihan-pelatihan yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, pada chapter ini juga dijelaskan bahwa penting juga bagi guru untuk mencari informasi tentang peluang hibah atau bantuan, baik itu berupa dana maupun fasilitas untuk penelitian dan teknologi yang dapat meningkatkan akses siswa terhadap teknologi yang bermanfaat bagi proses pembelajaran, serta sumber daya digital yang dapat bermanfaat sebagai media dan sumber belajar yang lebih luas. Mungkin sekian. Oke, silakan yang bertanya. Oke, udah ada ya, Fahmi, Rian, dan Poppy. Oke, silakan untuk Fahmi. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, kan tadi di video tersebut dijelaskan bahwasanya untuk mengembangkan profesional guru berfokus pada penggunaan teknologi yang efektif itu terdiri dari 6 komponen. Nah, apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, apa yang akan terjadi gitu? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Ya, saya Poppy Nuraini, perwakilan dari kelompok B, kelompok 2 kelas B. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam. Tadi yang sudah dijelaskan dalam video presentasi ada poin guru memiliki kesempatan untuk langsung berkomunikasi dengan orang tua. Nah, tapi bagaimana jika seorang guru tersebut yang justru membuat para siswanya enggan untuk belajar dan malah menyalahkan muridnya yang malas belajar? Tanggapan untuk kelompok kalian bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sapaa, saya dari kelas 1B. Seperti yang dijelaskan di video tadi bahwa ada beberapa model pembelajaran Azure yang memiliki poin-poin yang sangat menarik dan bagus. Nah, yang saya ingin tanyakan, pengaruh besar apa yang terjadi bila menerapkan pembelajaran model Azure? Terima kasih. Oke. Oke. Silakan untuk dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fahmi Muhammad Fauzi. Pertanyaannya yaitu, tadi jelaskan bahwa untuk mengembangkan profesional guru berfokus pada penggunaan teknologi yang efektif itu terdiri dari 6 komponen. Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, apa yang akan terjadi? Nah, jadi di komponen ini, itu kan tujuannya untuk mengembangkan profesional guru berfokus pada penggunaan teknologi yang efektif. Jadi kalau misalnya salah satu komponen itu hilang, berarti guru tersebut kurang profesional dalam menggunakan teknologi dan menciptakan pembelajaran yang kurang efektif. Seperti pelatihan teknologi perlayanan selaras dengan harapan dalam pelayanan. Jadi itu maksudnya guru-guru itu harus mengikuti perlayanan yang harus sesuai dengan pelayanan dalam menggunakan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi siswanya juga lebih memahami jika gurunya itu bisa profesional dalam penggunaan teknologi seperti itu. Dan juga komponen-komponen yang lain yang sangat penting yang membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan teknologi agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Fahmi? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Julia. Sama-sama. Oke, selanjutnya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Riam Nishar Sapaat, yaitu pengaruh besar apa yang terjadi apabila menerapkan model Azure, yaitu apabila kita seorang pendidik menerapkan model Azure, yaitu membantu para guru dapat merencanakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif dengan memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas, serta membantu pengajar melakukan tahap demi tahap dalam merencanakan kegiatan pembelajaran seperti menganalisis pembelajaran, membantu bagaimana menentukan tujuan, memilih media teknologi, strategi materi menggunakan media teknologi yang dapat menunjang peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Apakah terjawab, Misa? Terima kasih aja Hari, cukup. Sama-sama. Ya, Sacha ada yang mau menjawab? Sudah sejauh semua? Izin menjawab pertanyaan dari Poppy. Tadi Poppy bertanya bagaimana jika seorang guru malah membuat para siswa enggan belajar dan malah menyalahkan muridnya yang malas belajar. Tanggapan dari kelompok kalian bagaimana? Nah, tanggapan dari kelompok kami berarti guru tersebut belum dapat mengoptimalkan perannya dengan baik, yang dimana seorang guru memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, terus bukan malah membuat peserta didik malas belajar atau enggan belajar dan menindaklanjuti peserta didik yang malas belajar, itu bukan merupakan contoh sikap seorang pendidik yang baik. Apakah sudah terjawab, Poppy? Paham. Baik, terima kasih. Iya. Oke, jadi tadi ya berkaitan dengan guru, tapi di sini kontennya adalah kebutuhan penggunaan media, ya seperti itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Oke, karena ini preparing for tomorrow itu harusnya kita berbicara ke depan seperti apa, ya. Nanti kita jika masih ada waktu kita bahas di akhir, ya. Kita lanjut ke kelas B, ya. Terima kasih, chapter 12. Kelas B. Oke, sudah siap untuk diangkat tangan chapter 9 kelas B. Akhirnya akan ada yang berbeda pembahasannya ya. Tentang PBK, pembelajaran berbasis komputer. Ada Faiha, Dita, Rifki, dan Putri. Satu lagi nih Putri, bisa ini nggak bisa ya, harus dibuka videonya. Oke. Apa namanya? Saya jelaskan aja ya, biar ini. Jadi kelompok 9 ini membahas tentang pembelajaran berbasis komputer. Ya, walaupun judulnya komputer aja, tapi intinya bagaimana pembelajaran berbasis komputer. Oke, silahkan 3 penanya yang akan bertanya. Sudah? Ini Silvi udah 2 kali ya, kita kasih kesempatan Silvi. Ya. Kemudian Agnia. Dan satu lagi Fauzia. Nah, semuanya perempuan, nanti Sarah. Kesempatan yang lain. Fahmi nanti. Oke, silahkan Silvi. Baik, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Amalia. Saya dari kelompok 2 kelas B. Saya ingin bertanya, dalam keuntungan penggunaan komputer, ada poin salah satunya itu special needs. Yang dimaksud dengan special needs itu seperti apa? Dan kalau bisa berikan contohnya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Agnia. Baik, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agnia Faza Afina dari kelompok 6 kelas B. Di sini izin bertanya, bagaimana cara mengatasi apabila penggunaan komputer dalam pembelajaran malah mempersulit pembelajaran seorang siswa? Misalnya, siswa tersebut tidak terbiasa dan menyukai cara yang manual atau kendala lainnya seperti sistem yang bisa saja error. Bagaimana cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya, Fauzia.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fauzia Sania Rahma dari perwakilan kelompok 12. Izin bertanya, salah satu peran dari komputer dalam pembelajaran itu kan sebagai sarana pengajaran berpikir logis. Nah, maksud dari sarana pengajaran berpikir logis itu tuh apa? Terima kasih. Oke, ya. Silahkan untuk dijawab langsung. Ini saya senang ya, semua pertanyaannya bertanya kepada substansi dari pembelajaran berbasis komputer, bukan teknis ya. Bisa dijawab langsung? Izin menjawab pertanyaan dari Agnia. Ya. Cara mengatasinya adalah dapat dengan membiasakan atau memberi tutorial secara intensif kepada siswa tersebut untuk mempelajari cara pembelajaran menggunakan komputer. Namun, apabila memungkinkan untuk melakukan pembelajaran manual di mana siswa menyukai pembelajaran secara manual, maka bisa saja melakukan kedua cara pembelajaran tersebut. Sedangkan apabila sistem error, maka sebisa mungkin untuk diatasi secepatnya dan mengalihkan pembelajaran secara manual atau dapat menunggu apabila sistem error. Yang terjadi hanyalah kecelakaan kecil. Oke, ya ada error. Oke, selanjutnya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Silvi. Jadi komputer juga dapat mendukung proses interaksi pada anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan media atau perangkat yang mampu secara optimal mendukung proses itu. Contohnya menggunakan simbol, gambar, dan suara yang dengan fitur-fitur dan tampilan yang kecil, serta menarik, dan juga dapat menyimpan aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu komunikasi maupun edukasi bagi anak kebutuhan khusus. Gimana Silvi? Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan yang dari Sania tadi, Pak. Ya. Tadi kan Sania bertanya, maksud dari salah satu peran dari komputer kan ada sebagai sarana pengajaran berpikir logis. Nah, berpikir logis di sini itu maksudnya komputer itu mampu mengajarkan logika kepada anak. Kan di komputer itu ada beberapa program komputer yang mengajarkan logika. Misalnya ini sebuah program yang mengajarkan tentang ukuran proporsional berbagai binatang. Di layar itu nanti ada beragam binatang yang bisa gerak gitu. Nah, terus nanti bakal bersuara gitu kalau diklik gambar binatangnya gitu. Misalkan ada gambar gajah, gambar sapi, sama gambar kuda gitu. Nah, nanti kalau misalkan salah satu hewannya itu diklik, nanti suaranya keluar gitu. Nah, dari program ini, si anak ini bisa meningkatkan kemampuan untuk mengkategorikan hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu gitu. Jadi program komputer ini bisa meningkatkan si anak biar bisa berpikir secara lebih logis lagi gitu. Gimana Sania? Baik, terima kasih. Oke ya. Saya perlu meluruskan tentang berpikir logis dan berkebutuhan khusus ya. Misalkan begini. Orang ini mempunyai kebutuhan, ya mereka perlu belajar secara mandiri, secara individual, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa berkebutuhan khusus itu orang yang abnormal, ya. Ketika Anda belajar kemudian Anda harus di tempat yang sepi, Anda berkebutuhan khusus, ya. Nah, silakan diskusi lebih lanjut dengan orang PLB ya, pendidikan luar biasa. Nah. Jadi itu. Jadi intinya berkebutuhan khusus itu bisa memungkinkan orang untuk belajar secara individu. Ya, kebutuhan khusus. Misalkan saya pengen belajar lagi tentang ini tanpa perlu melibatkan yang lain, Anda bisa belajar secara mandiri dengan pembelajaran basis komputer. Ya.
Kemudian berpikir logis, ya memang memerlukan pembelajaran komputer itu untuk berpikir logis. Ya, seperti halnya Anda bermain game. Bagi saya yang tidak terbiasa main game, itu bingung. Mulainya dari mana, kenapa bisa begini, kemudian ini harus lanjut kemana, itu bingung. Ya. Nah sama, seperti hanya kita bermain game di pembelajaran basis komputer, kita memerlukan berpikir logis. Jadi berpikir sistem awal itu mana dulu nih, start mana, ya, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Setelah kita masuk ke misalkan bagian 1, bagaimana lanjut ke bagian kedua. Karena di situ kita tidak bisa bertanya ke siapa-siapa. Toh kita berhadapan dengan komputer kan? Ya, tapi karena berpikir logis kita jalan, jadi bisa jalan. Seperti hanya Anda bermain Mobile Legend gitu kan ya. Kalau orang yang paham ya udah paham, begini cara mainnya. Bagi saya saya tidak paham bagaimana memainkannya. Ya. Nah, itu adalah berpikir logis. Ya. Jadi kita berpikir bagaimana ini, karena dia harus berpikir sendiri dan menentukan sendiri langkah-langkahnya. Ya. Terserah dia mau ngeklik menu apa ya terserah, sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan dia mau kemana. Seperti hanya kita main game, apakah kita mau ke settingan dulu, kita mau kemana, kan bebas kan, kita mau pencet apa, itu contoh ya. Apa yang bisa berpikir logis di dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, Anda silahkan baca kembali tentang komputer ya. Jadi sekarang kan tidak ada yang tidak menggunakan komputer. Mungkin dulu komputernya masih CD interaktif bentuknya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah lewat aplikasi. Anda belajar melalui ruang guru, misalkan ya, aplikasi ruang guru, itu pembelajaran berbasis komputer. Ya, yang digunakan model apa? Model drill and practice. Ya. Ruang guru itu drill and practice. Anda melihat video, kemudian ada soal-soal, Anda kerjakan, itu drill and practice. Itu pembelajaran berbasis komputer. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi Anda jangan katakan komputer itu sebuah desktop, sebuah laptop ya. Sekarang komputer sudah lebih canggih. Malahan ada komputer yang tanpa fisik ya, atau yang dinamakan cloud computing. Ketika Anda mengakses website atau Anda membuat website, itu kan website kita disimpan di komputer, tapi komputernya di mana kita nggak tahu. Begitu ya, sama. Ketika Anda bisa sekarang hari ini Anda bisa mengakses Tokopedia, bisa mengakses Gojek, ya, itu disimpan di komputer. Komputernya di mana ya nggak tahu di mana. Ya, ketika kita menggunakan walaupun kita aplikasi di HP, ya tapi sejatinya itu kita mengakses komputer. Begitu ya. Ya itulah maka ini perlu diperkuat sebagai dasar ya dalam pembelajaran komputer pada saat ini. Oke, terima kasih kelompok 9. Selanjutnya kelompok chapter 10 ya dari kelas B. Ya, itu tentang multimedia. Ada Nusrotina, Nida, Fuji, dan Devita. Oke, silahkan. Ya, jadi sudah jelas ya, chapter 10 ini membahas tentang multimedia. Ya, digabungkan multimedia. Ya. Oke, silakan ketiga penanya. Ini dulu dipin dulu ya, yang kelompoknya. Kemudian ada yang bertanya tentang multimedia. Ada multimedia, hypermedia, interaktif media. Oke, 3 orang penanya silahkan.
Ini nggak ada yang mau bertanya. Oke, ada Dimas. Dimas aja. Silvi tadi udah. Ada yang mau bertanya? Saya Silvi, kalau misalkan tidak ada nanti Silvi bisa bertanya. Oke, ada 2 penanya ya. Nanti 1 lagi tambahkan saya ya. Dimas, silakan Dimas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Andra Sekelasmana dari kelompok 12B. Ya. Izin bertanya, model media interaktif dalam pembelajaran itu dapat berupa apa saja? Terima kasih. Oke, pembelajaran interaktif. Di sini yang dimaksud adalah multimedia interaktif ya. Oke, selanjutnya Silvi. Silahkan Silvi. Baik, Pak. Menurut pandangan kalian, perbedaan multimedia dengan hipermedia itu seperti apa? Bisa tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, multimedia dengan hypermedia. Oke. Selanjutnya 1 lagi ada Alma. Silahkan. Izin bertanya, di video kan dibahas mengenai VR ya, virtual reality itu. Nah, bagaimana pengaruh perkembangan VR ini kalau dalam bidang pendidikan dan pembelajaran? Terima kasih. Oke. Oke, silahkan untuk dijawab. Saya tambahkan untuk tadi pertanyaan dari Silvi ya, perbedaan antara multimedia dengan hypermedia ditambah lagi dengan multi spasi media. Oke, silahkan. Ini kelompok ini cuma ada 2 orang. Chapter 11, chapter 10. Ada 4, Bapak. Ada Nida, Puji Devita. sama Puji dan Nusrotina mana? Bayan. Ya, Nusrotina. Mana 1 lagi? Puji mana Puji? Nusrotina Bayani mana? Raisen Bapak tapi nggak on cam. Bayan mana Bayan? Bayan ada nggak? Tidur. Oke, silakan untuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Alma. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya. Jadi mengenai peran gitu ya, VR, virtual reality dalam pembelajaran. Virtual reality ini aplikasi terbaru yang dengan perangkat aplikasi dengan perangkat-perangkatnya seperti topi baja, joystick khusus, dia dapat menempatkan kita pada sebuah ruang simulasi, ruang virtual. Jadi kita ada pada dunia virtual yang sama seperti fisik. Dalam pendidikan misalnya, pendidikan kedokteran. Ada aplikasi dari pendidikan kedokteran ini yang bisa di mana orang-orang medis ini dapat masuk ke dalam sel gitu loh. Jadi di dunia virtualnya ini sel. Nah, mereka misalnya mengadakan suatu penelitian dalam pembelajaran, mereka menjadi selnya, terus dimasukkanlah istilahnya penelitian apa pada sel tersebut, ntar dilihat pengaruhnya. Tapi mereka benar-benar ada dalam sel tersebut gitu. Contoh lainnya misalnya di dalam bidang matematika ada aplikasi, misalnya ada pembuatan aplikasi VR di mana kita bisa tentang misalnya bagaimana jumlah rusuk, jumlah sisi dari bangun-bangun datar, nanti kita bisa melihat secara langsung seperti ada bangun datar di depan siswa. Jadi dalam pembelajaran itu virtual reality ini, VR ini banyak banget dapat digunakan. Misal dalam pembelajaran penerbangan, benar-benar bisa virtual seperti siswa penerbangan ini lagi mengendalikan pesawat kayak gitu. Hanya dalam pembelajaran ini tidak VR ini membutuhkan biaya yang mahal, jadi nggak semua pembelajaran, terutama di Indonesia, bisa menggunakan VR karena perangkat-perangkatnya yang mahal kayak gitu. Oke, ya, virtuality. Oke, selanjutnya
Izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Tadi ada model media interaktif. Yang pertama itu ada model tutorial. Nah, tutorial ini tuh program komputer yang berisi materi pelajaran. Tutorial ini tuh sebagai pengganti manusia atau sebagai instrukturnya gitu. Nah, yang kedua itu ada drills atau latihan. Fungsi utama dari latihan pembelajaran komputer itu memberikan praktek sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Jadi dalam latihan ini kayak ada soal kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada simulasi. Simulasi ini digunakan untuk memperagakan sesuatu sehingga pengguna merasa seperti dalam keadaan yang sebenarnya. Contohnya misalnya melatih pilot pesawat, kan itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, bisa latihannya bisa menggunakan simulasi. Terus yang terakhir ada instructional games. Kalau instructional games ini didesainnya dengan baik, dapat memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Oke. Selanjutnya. Saya bisa jawab. Apa perbedaan tadi ya, multimedia, hypermedia, dan multi ya dipisah, multispasi media. Ya, Bapak izin menjawab mengenai pertama perbedaan hypermedia dengan multimedia. Jadi multimedia adalah gabungan berbagai media, Jadi ada media diam, ada media gerak, dan perlu digarisbawahi bahwa penggabungan multimedia Saya terputus ya. Kita bisa dibantu temannya. dalam konteks multimedia ini integrasi kecocokan pesan dari gabungan media itu masih terdengar? Ya, bisa diulangi? Iya, jadi mengenai perbedaannya dengan hypermedia. Hypermedia ini bagian atau jenis-jenis masuk dalam jenis-jenis dari multimedia itu sendiri, yang mana hypermedia ini mengacu pada perangkat lunak komputer yang menggunakan elemen teks, grafik, video, dan audio yang terhubung sedemikian rupa hingga pengguna dapat mudah memindahkan aplikasi. Nah, tujuan dari hypermedia ini yang membedakan dengan jenis-jenis media lainnya yaitu mengajak pengguna masuk ke dalam lingkungan informasi yang kaya akan tekstur, di mana kata-kata suara, gambar diam bergerak dapat dihubungkan dengan cara yang berbagai macam. Maksudnya masuk ke dalam lingkungan informasi ini, jadi ada media atau perangkat lunak atau ya medianya ini membuat kita masuk kepada lingkungan aplikasi. Contoh dari hypermedia itu WWW, World Wide Web, itu masuk ke dalam hypermedia. Nah, jadi bukan beda, maksudnya kalau dibedakan dengan multimedia yang nggak dipisah, itu hypermedia itu bagiannya jenis dari multimedia. Nah, selanjutnya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Afad yang perbedaan multimedia dengan multimedia. Kalau multimedia ini seperti tadi yang sudah didefinisikan dalam chapter report kami, bahwa multimedia ini gabungan dari media-media yang saling berintegrasi. Jadi misalnya penggunaan hypermedia itu multimedia karena digabung dan berintegrasi untuk kita gunakan untuk mengambil informasi atau digunakan untuk memberikan informasi. Sedangkan multimedia adalah penggunaan media yang banyak tapi tidak berhubungan, tidak digabung dan tidak berintegrasi. Kayak gitu, Bapak. Oke, ya, kalau bisa diterima ya penjelasannya. Yang lain, kalau saya paham maksudnya, ya. Tapi Anda paham apa enggak tadi hypermedia? Contohnya seperti apa, ya?
Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau hypermedia itu ya, ini adalah asalnya adalah berupa teks. Nah, kemudian teks ini kita lengkapi di dalamnya dengan gambar, dengan audio, dengan video yang menyatu, berarti adalah hypermedia. Ya. Tetapi jika ya dalam sebuah media pembelajaran terdiri dari berbagai media yang menyatu, ya di situ ada video, ada audio, ya, ada gambar, itu multimedia. Kalau multimedia, ya ini ada video, ada audio, ada visual misalkan ya tapi masing-masing kontennya atau tujuannya nggak sama, ya. Nah, Anda kalau misalkan bagaimana visualisasinya, silahkan Anda searching ya, Anda googling ya perbedaan itu, ya biar Anda paham. Kalau misalkan Anda pengen tahu contoh dari hypermedia, silahkan buka buku.kemdikbud.go.id ya. Nah, di situ ada contoh hypermedia atau buku digital. Itu contoh dari hypermedia. Ya, terima kasih ya kelompok 10. Selanjutnya kelompok 11 dari kelompok B, silahkan. Kelompok 11, internet dan intranet. Nah, zaman sekarang harus menggunakan internet ya. Silahkan untuk dibahas. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang inti dari pembahasan chapter 11, yaitu tentang internet dan intranet. Nah, pada chapter 11 ini yaitu membahas tentang pengertian-pengertian yang ada pada pengertian Ini internet dan Putri lagi hajatan atau lagi apa? ini ada apa? Hajatan di sebelah rumah. Oh, ada hajatan. Iya, jadi agak suaranya. Kirain Saya juga Putri lagi ramai soalnya. mutar dangdut gitu kan ya. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang chapter 3 11. bertanya. Silakan 3 bertanya tentang internet dan intranet. Nanti Anda langsung jawab aja, nanti ada yang bertanya. Oh, langsung dijawab aja. Ya. Oke, ada Iis, kemudian Siti Amelia, dan satu lagi Nadia. Oke. Silakan. Iis. Terima kasih. Saya izin bertanya. Itu kan di chapter 11 ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika melakukan pembelajaran menggunakan internet. Salah satunya adalah monitoring student use atau memantau penggunaan siswa. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita para pendidik dalam melakukan pemantauan kepada siswa di kondisi kita sekarang ketika belajar dalam sistem daring? Mungkin sekian. Kan penanya selanjutnya. Izin bertanya, apakah ada solusi untuk pembelajaran jarak jauh yang harus serba menggunakan internet, sedangkan tidak semua wilayah dapat terhubung dengan internet? Dan apa kontribusi atau peran kita sebagai orang yang ada dalam bidang tersebut? Terima kasih. Oke. Pertanyaan ketiga. Satu lagi. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya mohon maaf off cam. Izin bertanya, bagaimana bentuk pengawasan yang dapat dilakukan guru dalam penggunaan intranet pada tingkatan sekolah dasar? Terima kasih. Oke, ya silahkan untuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan Siti Amelia Pasa. Sebenarnya yang harus kita pahami maksudnya sebenarnya yang harus kita ketahui bersama bahwa salah satu cara menghadapi masalah PJJ itu sendiri menggunakan internet. Namun tidak semua daerah memiliki jangkauan internet yang sama. Maka salah satu cara untuk menghadapi masalah ini yaitu masalah daerah yang tidak terjangkau internetnya
seorang guru dapat mengumpulkan siswa di tempat yang nyaman seperti rumah, ataupun mengumpulkan siswa di tempat yang nyaman di daerah-daerah yang memang memiliki tempat enak untuk belajar dengan kapasitas 1-5 orang dengan rutin, agar siswa yang lain pun dapat merasakan dan menerima materi yang disampaikan oleh seorang guru. Ada kalanya seorang murid pun memiliki jadwal untuk mengunjungi rumah guru tersebut. Kemudian guru tersebut dapat mengontrol semua kebutuhan siswa yang dapat terpenuhi. Siswa pun dapat memanfaatkan buku yang diberikan dari guru. Maka demikian proses pembelajaran pun dapat tersampaikan tanpa adanya kekeliruan antara siswa dan guru. Terima kasih. Apakah terjawab, Siti Amelia Pasa? Sudah cukup, terima kasih. Ya. Selanjutnya. Izin menjawab dari pertanyaan Nadia. Pertanyaan bagaimana cara guru mengawasi penggunaan intranet pada tingkatan sekolah dasar. Jadi dalam penggunaan intranet pada tingkatan sekolah dasar mungkin bisa dibilang masih agak susah karena siswa-siswa sekolah dasar itu masih dalam usia yang relatif terlalu muda untuk memahami tentang penggunaan intranet dan internet. Namun guru dapat mengedukasi, juga memberi pemahaman secara berkala terkait penggunaan intranet, sehingga pengawasannya pun dapat dilakukan secara rutin dan berkala juga melalui mungkin aplikasi-aplikasi dan juga program-program yang dikembangkan oleh instansi tersebut. Nah, selanjutnya mungkin juga sering terjadi masalah dalam penggunaan intranet, terutama dalam sekolah dasar tentunya, dan dalam daerah terpencil seperti di daerah saya, itu siswa SD yang memiliki perangkat yang dapat terhubung ke jaringan itu masih minim, sehingga untuk pengawasan, untuk penggunaan intranet saja sudah dibilang minim. Jadi dalam pengawasan terhadap siswa, guru itu dapat membuat forum. Forumnya itu berisi antara guru juga orang tua dari siswa tersebut. Dalam forum tersebut, guru dan siswa akan bisa berdiskusi terkait kelemahan dan kekurangan siswa mengenai pembelajaran, serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut secara berkala, baik itu sepekan sekali, 2 pekan sekali, maupun sebulan sekali. Kurang lebih begitu. Oke, ya. Sudah terjawab ya. Selanjutnya. Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Iis. Bagaimana guru memantau penggunaan internet siswa, padahal sekarang kondisinya sistem pembelajaran sedang daring. Ya, dalam hal ini dikarenakan guru menjadi terbatasi dalam memantau penggunaan internet anak di rumah, maka hal ini bisa diatasi dengan membuat kesepakatan antara guru dan wali murid dalam memantau penggunaan internet siswa di rumah. Guru bisa meminta orang tua agar selalu mengawasi aktivitas anak ketika mencari informasi dari internet, dan juga orang tua bisa menyaring atau memfilter sumber yang diperlukan oleh siswa yang ketika digunakan dalam pembelajaran. Guru juga bisa membuat kesepakatan dengan orang tua mengenai batas waktu yang harus digunakan oleh siswa, dan orang tua bisa melaporkan kepada guru apabila siswa melanggar peraturan yang telah disepakati tersebut. Apakah sudah terjawab, Saudara Is? Terjawab, Ki. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tahu nggak sekarang yang sedang digunakan dari mulai SD, SMP, SMA itu menggunakan pembelajaran menggunakan internet dan intranet yang sedang dilakukan saat ini? Ada yang tahu nggak apa itu? Ada yang tahu? Ada yang punya adiknya SD, SMP, atau SMA? Mereka sedang ngapain sekarang? Sedang main, Bapak. Main? SBK bukan, Bapak?
Apa? Ada, Pak. ANBK ya, Pak? Apakah ANBK namanya? Asesmen bukan, Pak? Iya. Itu assessment. Ya, ANBK zaman kita dulu ya, sekarang ada apa namanya? Jadi, assessment. Ya. Iya. Assessment sekarang ya, itu dari SD, SMP sampai SMA sedang melakukan assessment. Dan ada 2 metode yang digunakan. Yang satu pure menggunakan internet, berarti dia online. Yang satu lagi adalah menggunakan intranet. Jadi si komputernya offline, itu yang online itu hanya komputer server. Setelah selesai, kemudian nanti dikirim jawabannya. Itu adalah contoh dari pembelajaran internet dan intranet. Ya, proses assessment tadi. Ya, kalau misalkan seperti apa, Anda searching ya di portalnya itu bagaimana sih apa namanya untuk apa namanya penerapan assessment. Ada 3 kalau nggak salah ya. Ada yang full online, ya ini pasti udah menggunakan internet ya. Ada yang semi online. Semi online itu komputer siswa semuanya offline, ya. Komputer server itu online. Ya, ada lagi yang menggunakan benar semuanya intranet, tidak menggunakan yang online karena misalkan tidak ada koneksi internet. Jadi dilakukan apa namanya secara offline dulu, nanti jawabannya baru dikirim. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada 3 cara. Itu adalah proses dari pembelajaran internet dan intranet. Ya, oke. Terima kasih ya. Chapter 11. Selanjutnya chapter 12. Baik, Pak. Nah, tadi lebih cocok di sini pertanyaan tadi nih. Silakan untuk dipin dulu. Chapter 12 membahas tentang distance learning. Ya. Kesimpulan dari kelompok 12 mengenai distance learning yaitu tentang bagaimana telekomunikasi digunakan dalam pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pasca menengah dan tingkat informal. Kelemahan dan kelebihan dari Ya, langsung aja ya. Siapa? Irna? Halo? Ya. Ya, kita langsung ke 3 penanya ya. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Ini ada yang kelompok yang belum dipin belum? Ada Pak, masih 2 lagi. Itu soalnya off cam Dimas sama Ade Ilham Fadila. Ade Ilham sama Dimas ya. Ya, oke, berarti yang bertanya Devi, Niken, dan Justika. Silakan Justika. Baik, Bapak izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam karena sistemnya sedang terkendala. Izin bertanya, apakah